Tiga calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia menjadi sorotan. Ketiganya meninggal saat proses mengikuti latihan dasar militer di program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Komandan Batalion Latihan di Brigif 1 Marinir Cilandak, Letkol Agus Mutakim, mengungkap ketiga peserta tersebut dilaporkan meninggal karena penyebab yang berbeda, yakni heat stroke atau serangan panas, henti jantung, dan riwayat penyakit tuberkulosis. Pertama adalah Anissa Muyasaroh, mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026 dan meninggal dunia akibat serangan panas serta henti jantung di Balikpapan. Yang kedua, Yolanda Muhammad Taufik, mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026 saat mengikuti pelatihan di Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat di Batu Raja sebelum dirujuk ke rumah sakit. Berdasarkan keterangan medis, mendiang dinyatakan meninggal akibat henti jantung. Ketiga adalah Novia Rahmadani Sihotang, peserta yang mengikuti pendidikan di Hatdik Pusbahasa Kodik Latau Jakarta, mengalami gangguan kesehatan pada 22 Juni. Meskipun telah memperoleh perawatan intensif, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia pada 23 Juni 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, kondisi kesehatan yang dialami berkaitan dengan penyakit tuberkulosis.
siswa calon manajer Komdes dan juga KMPI yang meninggal dunia. Bapak sendiri sudah mendengar belum terkait dengan itu, dan kemudian apa yang kemudian dilakukan perubahan mungkin ada di sini atau seperti apa menanggapi kabar tersebut? Kami bersama pelatih sudah mendengar dengan berita duka yang menimpa rekan kita yang di Sadik lain. Sebagai penanganan kami, pencegahan kami, yang pertama saat masuk kami cek kesehatan mereka dari tensi dengan kondisi fisik, kemudian setelah kita rekap dari data-data yang memiliki riwayat kronis atau sakit berat kita pisahkan, sampai dengan tingkat peleton, kombi kita pisahkan, supaya kegiatan-kegiatan yang di lapangan yang berkaitan dengan fisik kita tidak ikutkan, namun setiap kegiatan seperti pembelajaran kelas tetap kita ikutkan. Itu adalah program yang harus mereka terima seluruhnya. Kalau SOP-nya sendiri Pak, kalau misalnya ada siswa yang sakit seperti apa sih Pak? Untuk siswa kami yang sakit, yang pertama mereka akan melaporkan ke tingkat bawah, dalam hal ini Baton. Kemudian Baton melaporkan ke Danton, Danton ke Danki, baru mungkin ke kami, ke Danyonlat, baru kami juga melaporkan ke pimpinan kami dan Sadik. Setelah proses mereka diketahui oleh Baton kami atau Danton kami, di sini juga setiap saat menempel ambulan dan tenaga kesehatan langsung ditangani. Apabila dalam lingkungan ini kami masih bisa menangani, kami sudah menyiapkan fasilitas kesehatan yang ada di sini, dan di situ disiapkan juga dokter dan tenaga kesehatan, termasuk juga obat-obatan kita sediakan. Namun apabila dari peleton kesehatan atau tenaga kesehatan kita tidak mampu menangani atau dokter kami tidak menangani, di sini sudah disiapkan juga rumah sakit terdekat, Rumah Sakit Martini Cilandak, yang akan segera penanganan, ya mungkin dalam proses rawat inap dan sebagainya. Jadi proses kami tetap berjenjang, demikian. Pak, sampai sekarang sudah ada yang mundur belum sih Pak dari kegiatan ini? Dari siswa yang kami registrasi, ya pertama ada satu mundur karena kondisi vertigo. Nah, itu sudah kami juga proses karena keinginan yang dari bersangkutan, jadi kami mempersilahkan, namun tetap kami laporan ke atas. Dari atas diizinkan, kami proses dengan membuat surat pernyataan, kemudian kami kembalikan. Kemudian setelah pendidikan ada juga yang mengundurkan diri karena ada kepentingan dalam pekerjaan. Kami sudah memberikan masukan, memberikan motivasi, namun karena kesadaran dari masing-masing, dari yang bersangkutan, kami juga sama prosesnya, kami buat laporan khusus, kemudian kami buat surat pernyataan dari yang bersangkutan, kami laporkan pimpinan, kami laporkan ke komando atas, diizinkan, kami persilakan untuk mengundurkan diri. Mungkin yang download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.